Selamat siang, Bapak Ibu Great People semuanya. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu Great People sekalian. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan berbahagia, serta dilancarkan segala urusannya dan juga dilancarkan semua aktivitasnya pada hari ini. Saya mengucapkan selamat datang di acara webinar Great Together yang ke-11. Apa kabar Great People semuanya? Semoga Bapak Ibu semua semangat dan antusias untuk mengikuti webinar ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Lala dari Grid DHR yang akan menjadi moderator untuk memandu jalannya acara webinar kita pada hari ini, Selasa 23 September 2025. Kami senang sekali Bapak Ibu Great People semua dapat bergabung dan mengikuti webinar kami untuk membahas topik yang sangat menarik berjudul Merancang Salary Structure yang Kompetitif untuk Menekan Turnover Karyawan. Isu terkait salary structure dan juga turnover karyawan ini menjadi isu yang cukup hangat ya Bapak Ibu Great People, terutama di ranah pembicaraan terkait manajemen karyawan. Jadi mungkin saja beberapa Bapak Ibu Great People di sini yang menjadi HR di suatu perusahaan tengah mengalami permasalahan ini. Nah, di sini kami pada webinar kali ini, Grid HR berkesempatan mengundang seorang narasumber yang berpengalaman dengan topik yang akan kita bahas pada webinar ini. Beliau nanti akan berbagi materi dan juga ilmu serta wawasannya kepada Bapak Ibu Great People semua pada webinar kita siang kali ini. Sebelum memulai, saya akan membacakan rangkaian acara terlebih dahulu, yaitu Bapak Ibu Great People. Pada acara webinar kali ini akan ada dua sesi. Yang pertama dibuka dengan pengenalan Grid HR terlebih dahulu sebagai penyelenggara webinar. Kemudian akan masuk ke acara inti, yakni penyampaian materi presentasi oleh narasumber kita terkait strategi merancang struktur gaji yang adil dan kompetitif. Nanti juga akan ada sesi Q&A atau tanya jawab sehingga Bapak Ibu Great People dapat langsung menanyakan pertanyaan kepada narasumber kita. Untuk sesi tanya jawab nanti, Bapak Ibu Great People diperkenankan untuk bertanya melalui kolom Q&A dengan format username lalu dilanjutkan dengan pertanyaan. Nantinya pertanyaan seputar materi akan dijawab langsung oleh narasumber kita. Setelah mengikuti webinar ini, Bapak Ibu Great People yang hadir akan berkesempatan mendapatkan e-sertifikat yang akan dikirimkan melalui email terdaftar dalam beberapa hari kerja. Untuk syaratnya, Bapak Ibu Great People harus mengisi survei di akhir webinar dan juga pastikan mengisi data dengan benar dan sesuai pada form survei nanti yang akan saya share di akhir. Selain itu, Bapak Ibu Great People juga dapat mengikuti syarat dengan follow terlebih dahulu Instagram Grid DHR Indonesia dan Instagram narasumber kita. Lalu nanti Bapak Ibu dapat share keseruan webinar hari ini melalui Instagram masing-masing. Bisa berupa insight yang disampaikan oleh narasumber, dilengkapi dengan kesan dan pesan mengenai webinarnya. Jangan lupa juga tag Instagram Grid DHR Indonesia dan Instagram narasumber kita. Lalu diharapkan untuk akun sosial media Bapak Ibu tidak di-private sehingga nanti tim kami dapat menceknya. Yang terakhir, isi survei melalui QR Code yang akan saya berikan di akhir sesi nanti. Jadi pastikan Bapak Ibu semua stay untuk menyimak webinar ini sampai akhir. Baru nanti di akhir akan ada survei yang mana itu akan jadi acuan data untuk kami mengirimkan e-sertifikat, materi webinar, dan juga record dari webinar ini. Baik Bapak Ibu Great People, sebelum masuk ke acara inti, izinkan saya untuk memberikan informasi sedikit mengenai Grid HR sebagai penyelenggara webinar ini. Grid HR merupakan aplikasi HR yang menyediakan solusi terintegrasi untuk proses payroll, Pekerjaan
dan manajemen karyawan dengan pendekatan modern dan sederhana. Grid HR membantu perusahaan dalam mengelola penggajian, perhitungan pajak, pencatatan kehadiran, hingga pengajuan cuti dan reimbursement yang semua terangkum dalam satu platform. Grid HR sendiri memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun dalam industri HR. Hingga saat ini, Grid HR telah dipercaya oleh lebih dari 4.000 perusahaan dengan lebih dari 1 juta pengguna aktif yang tersebar di berbagai sektor industri. Untuk mengenal lebih dekat dan bagaimana solusi Grid HR bekerja, mari kita saksikan bersama video singkat berikut ini. Pekerjaan HR jadi lebih mudah dengan Grid HR. Kelola data karyawan dan otomasi payroll dalam satu sistem. Grid HR dilengkapi dengan berbagai fitur yang terintegrasi, sehingga meningkatkan efisiensi perusahaan dan produktivitas karyawan. Monitor kehadiran karyawan dengan teknologi face recognition dan geotagging. Tidak perlu khawatir akan kendala sinyal, karena Grid HR menyediakan mode absensi offline. Seluruh laporan kehadiran dapat di-download dalam satu klik. Karyawan dapat mengajukan cuti dan lembur melalui aplikasi dengan fitur Workflow Approval. Pantau aktivitas kerja karyawan dengan akurat. Atur jadwal shift karyawan secara fleksibel. Ucapkan selamat tinggal pada penggajian manual. Dengan fitur payroll yang terintegrasi, seluruh gaji, pajak, tunjangan, dan komponen lain dapat dihitung secara otomatis. Tersedia juga e-payslip yang mudah diakses. Ukur kinerja karyawan dengan fitur performance. Proses rekrutmen lebih efisien dan anti-human error. Bantu karyawan penuhi kebutuhan darurat dengan akses tarik gaji prorata sebelum tanggal penggajian. Rasakan pengalaman HRIS yang lebih baik. Bergabung bersama lebih dari 3.000 perusahaan di seluruh Asia. Grid HR, do something great every day. Baik, itu tadi video singkat terkait Grid HR Bapak dan Ibu. Nah, tidak hanya itu Bapak Ibu Grid People, untuk mengawali webinar ini dan sambil menunggu narasumber kita bergabung di Zoom ini, akan ada sesi pengenalan Grid HR sebagai platform HRIS yang bisa Bapak Ibu simak terlebih dahulu. Barangkali di sini ada Bapak Ibu, praktisi HR ataupun sebagai PIC manajemen karyawan membutuhkan platform HRIS. Nah, di sini sudah tergabung tim kami, Mas Danis sebagai Sales Supervisor GDHR. Mas Danis akan menyampaikan secara singkat seputar GDHR sebagai HRIS yang menyediakan fitur-fitur solutif untuk memudahkan pekerjaan HR atau pemilik bisnis dalam memanage karyawan. Nah, lebih lanjut nanti akan dijelaskan oleh Mas Danis yang bisa Bapak Ibu simak. Nanti jika Bapak Ibu ada pertanyaan seputar HRIS, Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan lewat kolom chat atau kolom Q&A. Baik Bapak dan Ibu, sembari menunggu narasumber, kepada Mas Danis, kita persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Lala. Selamat sore Bapak, Ibu, dan semuanya. Kenal saya Danis dari Grid Day. Terima kasih di sore hari ini ya, waktu yang baik kita bisa bertemu untuk kita bisa bertegur sapa. Mungkin kita juga sedikit untuk diskusi. Nah, pastinya dari Bapak Ibu semuanya sudah nggak sabar ya untuk bisa mendengarkan guidance ya, mungkin dari Pak Ponco perihal salary structure yang kompetitif. Nah, mungkin secara konsep ya, sebelum kita bisa menentukan salary structure yang kompetitif, pastinya ada hal yang sifatnya strategik ya. Terlebih sebentar lagi tahun 2025 akan segera usai, 3 bulan lagi 2026, pastinya tantangan HR di 2026 atau tahun depan akan lebih banyak pressure pastinya ya. Terlebih mungkin poin-poin yang akan banyak pressure itu dari
ketersediaan talent ya, dari ketersediaan talent ataupun dari ketersediaan tenaga kerja. Pastinya dari setiap perusahaan ingin ya mendapatkan talent atau pekerja dengan kualitas terbaik dengan budget yang pas tentunya di situ. Nah, sebelum dari tim HR atau tim recruiter, manajemen bisa berpikir secara strategik untuk bisa menentukan salary structure yang baik, pastinya dari HR harus diberikan ruang untuk bisa berpikir strategik. Nah, untuk dari tim HR bisa berpikir secara strategik, pastinya dari tim HR sendiri itu dibantu dari sisi tugas administratifnya, baik dari proses rekrutmennya, kemudian nanti dari proses input data karyawan, onboarding karyawan, kan sampai day to day HR dari approval cuti, kemudian dari pengerjaan payroll, mungkin ada yang payroll mingguan, ada yang payroll bulanan, kemudian semakin berubah-ubahnya peraturan dari pemerintah, misalkan terkait tentang pajak, PPh satu BPJS. Nah, ketika tim HR sebagai user yang handle aset paling penting di perusahaan, yaitu karyawannya, pastinya tim HR butuh bantuan di poin tersebut agar bisa berpikir secara strategik artinya. Nah, di kesempatan yang baik ini, izinkan kami untuk bisa memperkenalkan Grid Day sedikit nanti untuk mungkin lebih private antar setiap perusahaan. Nanti kita bisa jadwalkan dengan saya atau dengan tim kami agar bisa kita diskusi memberikan solusi untuk di setiap perusahaan seperti itu. Mbak Lala, aku share screen dahulu ya. Oke, nah mungkin dari peserta atau Bapak Ibu pernah ada yang mendengar Grid Day atau mungkin belum ada yang pernah mendengar Grid Day ya. Nah, jadi di Grid Day ini kami ini adalah sistem HRS yang membantu perusahaan khususnya bagi tim HR, finance ataupun tim operasional untuk mempermudah proses data-data karyawan, kemudian absensinya, kemudian nanti untuk cuti, perhitungan lemburnya bagaimana, nanti untuk perjalanan bisnis sampai nanti ke perhitungan BPJS, PPh satu hingga nanti untuk disburse gaji karyawan, kita juga punya solusi untuk itu. Nanti saya akan ceritakan sedikit. Oke. Nah, jadi untuk di Grid ini kita sistemnya adalah cloud based. Nantinya dari setiap perusahaan bisa langsung kami. Jadi secara sistem kami ini sistemnya sudah jadi. Nanti kita akan konfigurasi sesuai dengan kebutuhan di setiap perusahaan. Pastinya kan setiap perusahaan unik ya. Nah, nanti tim kami akan bantu untuk implementasinya, trainingnya, sampai nanti sistem bisa digunakan oleh end usernya, adminnya, dan usernya. Seperti itu. Di yang sedang saya tampilkan saat ini adalah tampilan versi website dari aplikasi Grid Day. Di atas ini adalah modul-modul yang bisa diakses oleh user Grid Day nantinya. Yang pertama, kita punya modul core yang isinya itu adalah data perusahaan, kemudian data karyawan. Selanjutnya ada modul untuk absensi, cuti, lembur, perjalanan dinas. Kemudian ada modul aktivitas, pemberian tugas dari atasan ke timnya. Kemudian ada laporan, misalkan dari perusahaan Bapak Ibu, ada tim yang kerjanya mobile, seperti tim sales atau tim maintenance. Mungkin kita sering menemui kendala ketika mereka di lapangan, kegiatan mereka baru apa. Atau misalkan baru keadaan urgent nih, kemudian setiap karyawan harus wajibkan WFH. Nah, tentunya dari sisi operasional kita sudah punya tools atau alat untuk mempermudah manajemen bisa mendapatkan laporan karyawannya. Seperti itu. Di platform kami juga tersedia untuk modul chatting antar karyawan. Jadi semisal untuk urusan pekerjaan atau koordinasi nantinya mau menggunakan Grid D untuk chatnya agar terpisah dengan WhatsApp pribadi itu juga dimungkinkan. Kemudian kita juga punya employee survey. Nah, semisal dari HR mau memberikan survei, nanti akhir tahun ada outing misalkan. Nanti setiap karyawan bisa menjawab survei itu melalui app mobile mereka. Dan dari HR pun lebih mudah untuk mendapatkan jawabannya nanti begitu. Selanjutnya kita punya letter template juga. Fungsi use case dari letter template ini adalah nanti dari user HR atau tim legal misalkan bisa membuat template untuk PKWT, PKWTT, atau dokumen kerja yang lainnya. Sehingga nanti ketika dibutuhkan dokumen itu di-generate, template-nya sudah tersedia, dan nanti kita bisa atur workflow prosesnya
nanti bisa lebih efisien seperti itu. Kemudian tentunya kita punya modul claim reimbursement. Jadi semisal saat ini di perusahaan Bapak Ibu belum menggunakan sesuatu aplikasi atau software, mungkin sedikit kesulitan ketika dari karyawan itu mau menanya atau mau lihat sisa saldo mereka itu tinggal berapa nih. Misalkan saya mau untuk reimburse kacamata, pasti kalau belum punya sistem kita tanya dulu ke HR. Kemudian HR perlu cek dulu nih saldo untuk klaim reimbursement mereka tipe A, tipe B itu tinggal berapa. Nah, kemudahan nantinya ketika dari perusahaan Bapak menggunakan kami, nanti dari masing-masing karyawan bisa langsung melihat sisa saldo yang saya miliki ketika saya mau mengajukan klaim atau reimburse itu sisa saldo saya seperti itu. Selanjutnya tentunya dari masing-masing karyawan nanti bisa melihat slip gaji mereka di aplikasi kami. Nantinya di HR tidak perlu mencetak lagi yang pertama. Pastinya akan hemat dari sisi printer ataupun pencetakan yang lainnya. Kemudian nanti untuk slip gajinya pun langsung terdistribusi ke masing-masing akun karyawan di situ. Tidak perlu cek email lagi, karena semua sekarang zamannya serba aplikasi ya. Kita mau makan aja cek aplikasi, kita mau cari cek aplikasi, apalagi ini perihal untuk pekerjaan kita. Pastinya nanti akan kita permudah dengan cek slip gaji di aplikasi kita. Nah, semua data yang ada di Grid Day, baik itu dari sisi kehadirannya, cutinya, lembur, perjalanan dinas, klaim reimbursement, semuanya kan kita integrasikan ke modul payroll kami. Jadi nanti di modul payroll nanti kita bisa konfigurasi ya untuk data perusahaan. Jadi nama entitasnya apa? Kemudian apakah dalam satu grup itu memiliki lebih dari satu entitas misalkan? Nanti kita bisa akomodir untuk kebutuhan seperti itu. Tapi dari tim finance atau tim payroll nanti kita akan susun bersama di perusahaan Bapak Ibu untuk komponen penggajiannya ada apa aja. Kemudian nanti dari setiap komponen itu formulanya seperti apa. Nantinya kita akan buatkan perhitungan BPJS, BPH 21-nya sekaligus sehingga nanti semuanya langsung akan terhitung di sistem kami. Nah, nantinya setelah kita setting semua hal tersebut, nanti kita akan buat periode penggajian. Periode penggajian ini nanti kita akan atur tanggalnya, tanggal cut off-nya. Semisal ada untuk gajian dalam satu bulan itu dua kali, misalkan untuk di industri hospitality atau perhotelan, akan di akhir bulan atau awal bulan itu untuk gaji pokoknya. Nanti di tengah bulan untuk tax service-nya atau service charge, itu nanti kita bisa atur sesuai dengan periode dibutuhkan. Termasuk juga nanti untuk periode kompensasi PKWT. Itu nanti kita juga sudah sediakan sehingga membantu untuk perhitungan kompensasi PKWT gitu. Saya sendiri pun juga punya klien saya itu gajiannya ada yang satu mingguan, dua mingguan, bahkan di industri yang cukup padat karya di situ ada juga yang di industri seperti desain interior yang banyak pekerja blue collar, itu pun kita bisa bantu sesuai dengan mereka masing-masing begitu. Nah, untuk aplikasi Grade ini nanti kita adalah sifatnya adalah berlangganan. Jadi nanti dalam langganannya nanti akan asesmen dahulu, nanti kebutuhannya akan sampai modul apa? Apakah sampai ke payroll, apakah hanya absensi saja, apakah sampai ke strategik untuk penilaian kinerja seperti KPI sampai ke modul rekrutmen. Nah, nanti setelah kita asesmen secara bersama, nanti kita akan settingkan dan untuk berlangganan dengan kami, nanti kita akan satu periode berlangganan itu kita biasanya dalam satu tahun. Jadi selama satu tahun itu kita akan sekolah. Nanti di periode selanjutnya nanti kita akan renewal lagi untuk perpanjangan seperti itu. Nah, kemudian dari sisi interface sendiri, Grid D ini kita diakses dengan 7 bahasa. Jadi semisal, Mas, kita ada pegawai yang dia dari Korea, bisa nggak dirubah dengan bahasa Korea? Bisa. Bahkan saya sendiri punya klien yang dia itu dari China, dari BOD-nya mereka butuh untuk tampilan itu ditampilkan dalam bahasa Mandarin. Itu kita juga import. Oke. Nah, kemudian posisi Grid Day di antara HRS yang lain sendiri itu adalah posisi kami itu adalah HRS yang siap digunakan, efisien, tentunya dengan after sales yang terbaik. Untuk after sales-nya sendiri, untuk setiap perusahaan yang menggunakan kami, nantinya kita akan support penuh. Dengan cara kita akan buatkan grup WhatsApp di situ. Di grup WhatsApp itu nantinya ada kami dari tim bisnis, kemudian nanti ada tim implementasi,
tim CS, dan ada dari klien juga. Sehingga ke depannya semisal dari HR butuh support, pastinya kan dari departemen HR akan mengikuti operasional ya. Misalnya tentang lembur atau misalkan tentang gaji, semisal membutuhkan support bisa langsung reach out ke kita via grup WhatsApp, dan grup WhatsApp itu akan selalu ada. Pastinya nanti dari grup WhatsApp itu kita akan bantu setiap klien kita, baik itu yang kecil ataupun besar, kita perlakukan menjadi prioritas kami. Gitu. Ya, mungkin itu yang saya bisa bagikan di awal. Dari Mbak Lala ada pertanyaan dahulu atau ada yang disampaikan? Aman, Mas. Aman ya. Oke, saya lanjut ya Mbak Lala ya. Oke, nah mungkin saya akan masuk ke modul payroll ya, karena mungkin topik di hari ini tentang menyusu, menyusu, menyu, mendesain dari sisi structure salary ya. Oke, nah untuk payroll di kami nantinya kita akan setting terlebih dahulu di sistem kami. Nanti kita akan setting secara bersama, kita akan akses secara bersama nama perusahaan yang digunakan apa. Kemudian rekening sumber untuk payroll menggunakan bank apa. Nantinya kita akan atur juga untuk tax location-nya. Misalkan dalam satu perusahaan memiliki tax location ada di Jakarta, ada di Surabaya, ada di Semarang. Itu nanti kita bisa atur. Sehingga nanti perhitungan PPh 21-nya sudah sesuai dengan karyawan itu bekerja di bawah KPP yang mana. Setelah itu nanti kita akan atur persentase pajak termasuk TER. Di sini misalkan saat ini kan menggunakan pendekatan TER ya. Semisal kapan dari regulator berubah lagi, itu pun nanti kita akan auto update. Jadi dari setiap klien yang menggunakan kami nggak perlu panik ketika ada perubahan perhitungan pajak karena sudah kita support secara penuh. Kemudian nanti kita akan atur persentase BPJS, persentase BPJS Kesehatan, ketenagakerjaannya, atur termasuk natura atau kenikmatan. Jadi semisal ada pekerja ekspat, dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tertentu, nanti kita juga bisa atur. Oke. Selanjutnya nanti kita akan buat setiap komponen gaji yang ada di perusahaan Bapak Ibu. Nanti komponen allowance-nya apa saja, komponen gajinya apa aja, nanti akan kita atur di sistem. Contohnya seperti ini. Jadi nanti kita input nama dari komponen payroll-nya itu apa, dia taxable atau enggak. Kemudian dari perhitungan pajaknya sendiri itu dia gross atau net. Nanti kalau ada perhitungan rumusnya, akan buat tim kami akan assess perhitungan rumusnya seperti apa. Misalkan setiap kali dia masuk, dia dapat uang transport, dapat uang makan, atau ada potongan keterlambatan. Itu nanti akan kita bisa hitung secara otomatis. Kemudian dari komponen ini terkontribusi untuk perhitungan BPJS atau enggak, nanti akan kita hitung di sini. Oke. Setelah itu nanti kita akan upload untuk data payroll yang sifatnya sudah fix. Jadi nanti terkait tentang gaji pokok, kemudian tunjangan yang sifatnya tetap, nanti akan kita atur, kita akan upload. Nanti untuk rekening karyawan yang digunakan, menggunakan rekening apa, nanti untuk status pajaknya K1 atau K0, sampai nanti nomor BPJS-nya akan kita upload juga. Gitu. Oke, semua data payroll itu nanti kita set up, nanti kita akan buat periode penggajiannya. Nah, di periode penggajian ini nanti kita bisa buat masing-masing periode yang dibutuhkan. Misalnya periode untuk gaji bulanan, periode bonus perusahaan, periode untuk THR Lebaran, THR Natal. Nanti kita bisa buat sesuai dengan kebutuhan. Contohnya, nanti untuk cukup satu kali kita setting, setiap bulan akan tergenerate secara otomatis. Jadi nanti untuk di awal, nanti akan atur tanggal cut-off-nya. Tanggal cut-off-nya tanggal berapa? Tanggal gajian tanggal berapa. Misal setiap akhir bulan atau ada tanggal tertentu. Nanti hitungan data absensi dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, komponen gaji yang akan kita proses ada apa saja. Jadi kita tentukan cut off-nya, kemudian komponen yang terhitung apa saja. Nanti kita bisa setting di bagian ini. Setelah itu nanti kita pilih untuk nama karyawan yang akan kita proses di periode payroll ini ada siapa saja. Nantinya untuk data absensi, nanti kita akan review juga di bagian ini, di tahapan nomor 3. Jadi di bagian payroll ini kita buatkan
poin per poin agar lebih mudah digunakan. Di sini di bagian ini pun kita juga bisa cross check apakah ada request dari karyawan yang masih pending. Tujuannya untuk meminimalisir perhitungan payroll pastinya. Selanjutnya kita bisa masuk ke bagian employee payroll data. Di bagian employee payroll data ini nanti kita bisa load komponen gaji yang sifatnya tidak bisa kita buat rumus. Misalkan bonus atau ada potongan-potongan tertentu. Setelah itu cukup kita proses, nantinya sistem akan menghitung sampai nanti menghasilkan laporannya. Contohnya di sini ada beberapa tab. Yang pertama ada ringkasan payroll. Untuk di ringkasan payroll ini nanti akan tampil total karyawan yang kita proses berapa, nominalnya berapa keseluruhannya. Breakdown dari payroll, kebutuhan payrollnya itu berapa sih untuk BPJS-nya, yang dibayarkan perusahaan, yang dibayarkan karyawan, semuanya sudah kita breakdown di sini. Di sini kita bisa lanjut, kita punya payroll variance. Jadi dari tim finance controller atau misalkan dari paymaster bisa melihat apakah ada perubahan pengeluaran gaji bulan ini dengan bulan sebelumnya. Kalau ada, berapa rupiahnya? Apakah karena penambahan orang? Selanjutnya kita bisa payroll reportnya. Payroll reportnya nanti kita tinggal download semuanya. Nanti kita bisa download payroll report, contohnya seperti ini. Jadi untuk rekapan payroll tidak perlu lagi untuk membuat secara manual. Semuanya sudah tersedia, rapi, dan presisi. Di sini akan tampil per karyawan, identitas dia, di departemen apa, statusnya dia, kemudian komponen yang dia dapatkan, baik allowance, deduction, hingga total take home pay mereka di sini. Begitu. Oke. Kemudian kita pun juga bisa download rekapan payroll berdasarkan grup atau filter yang kita gunakan. Misalkan berdasarkan lokasi ya. Misalkan dalam satu perusahaan dari tim HR mau lihat nih, pengeluaran gaji paling banyak itu ada di departemen apa. Nah, untuk datanya itu sudah ada di sini. Jadi tidak perlu dilakukan penarikan data secara manual, grouping secara manual. Semuanya sudah kita sediakan. Oke. Selanjutnya sampai ke laporan bank report. Nanti kita bisa download payroll bank yang digunakan, menggunakan bank apa. Kita akan sesuaikan. Misalkan menggunakan bank A, bank B, atau bank C. Semuanya kita bisa atur di bagian ini. Hingga nanti untuk dokumen upload core text-nya itu pun juga sudah disediakan untuk format XML. Sehingga nanti untuk penggunaannya bisa langsung di-download reportnya, nanti tinggal di-upload ke core text hingga ke akun BPJS nanti juga kan kita bisa akses di sini. Oke, kalau untuk contoh slip gajinya sendiri kurang lebih seperti ini. Jadi nanti di sini ada logo perusahaan, identitas karyawan di sebagian ini, komponen pendapatan, potongannya, ditransfer ke rekening mana, semuanya sudah kita sediakan. Seperti itu. Mungkin dari sisi perusahaan bisa peduli kepada HR usernya atau kepada karyawan bisa dengan berinvestasi di Grid Days, nanti mempermudah dari tim HR agar dapat memberikan ruang dari tim HR bisa berpikir lebih strategik seperti itu. Oke, mungkin itu dari sedikit yang saya sampaikan. Pastinya dari setiap perusahaan punya use case-nya masing-masing yang cukup unik ya. Nanti kita bisa buatkan jadwal janji secara private antar perusahaan dengan saya. Nanti kita akan share untuk solusi-solusi dan sedikit promosi yang bisa kita berikan. Oke, mungkin dari cukup di Mbak Lala, saya kembalikan ke Mbak Lala. Thank you. Baik, terima kasih Mas Danis atas penjelasannya terkait HRIS, terutama terkait platform Bidding HR. Sebenarnya untuk pertanyaan ada yang satu masuk ya Mas di kolom Q&A hanya saja. Mungkin ini juga termasuk nih berkaitan dengan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini di webinar. Jadi, untuk Bu Nuryati akan lebih baik kita dengarkan terlebih dahulu materi dari narasumber kita. Baru nanti jika Bu Nuryati ada kebutuhan terkait Grade HR, Ibu dapat menghubungi tim Grade HR yang mana kontaknya sudah saya share di kolom chat ya, Ibu Bapak semuanya. Begitu juga dengan Ibu Bapak yang lainnya, jika ada kebutuhan seputar HRIS dan ingin bertanya lebih lanjut, dapat menghubungi tim Grade HR di nomor yang sudah tertera di kolom chat. Seperti itu Mas Danis juga ya.
Baik, terima kasih Mas Denis atas penjelasannya. Semoga dengan penjelasan tadi, Bapak Ibu di sini memiliki keperluan ataupun kebutuhan terkait HRIS, mungkin saja merasa Grade HR dapat menjawab permasalahan tersebut. Nah, tidak ketinggalan Bapak dan Ibu, khusus bagi Great People peserta webinar pada hari ini, kami memiliki promo yang sangat spesial di mana great people semua mendapatkan promo 25% untuk syarat perusahaan dengan jumlah karyawan 50 orang. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, promo ini kuotanya terbatas dan dapat diklaim hingga 7 hari setelah webinar. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui terkait promo ini atau ingin mencari solusi HRIS bagi perusahaan Bapak Ibu yang ternyata sudah memiliki karyawan lebih dari 50 orang, Bapak Ibu dapat mengklaim promo spesial ini dan dapat dibantu nanti oleh tim kami untuk dihubungkan dengan tim sales dari Gede HR. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, untuk sesi Grid HR telah selesai Bapak Ibu, kita akan masuk langsung ke inti acara kita, yakni webinar bertajuk Merancang Salary Structure yang Kompetitif untuk Menekan Turnover Karyawan. Di sini juga sudah hadir narasumber kita atau speaker kita, yakni Mas Poncon Sudarmo, seorang HR, konsultan, dan juga bisnis manajemen. Selamat siang, Mas Ponco. Halo, selamat siang semuanya. Halo, selamat siang. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mungkin izinkan saya sedikit memperkenalkan Mas Ponco terlebih dahulu ya Mas Ya, kepada silakan, silakan. webinar kita. Nah, untuk perkenalan Mas Ponco, beliau saat ini menjabat sebagai Head of HR dan Business Administration di TS Media. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, beliau banyak terlibat dalam merancang struktur organisasi, mengelola manajemen, karyawan seperti penyusunan struktur gaji dan juga KPI, hingga implementasi HRS yang efektif. Selain berkarir di dunia korporat, di luar perannya di perusahaan, beliau juga aktif sebagai HR konsultan dan trainer di berbagai program pengembangan SDM. Filosofi hidupnya, The good life is a direction, not a destination, selalu menjadi pegangan dalam setiap langkah beliau sebagai leader dan juga sebagai praktisi HR. Nah, pada sesi penyampaian materi nanti, Mas Ponco akan membahas seputar peran struktur gaji dalam retensi karyawan, alasan struktur gaji yang efektif dapat menekan turnover, serta strategi praktis merancang struktur gaji sesuai kemampuan perusahaan. Pastinya bahasan tersebut akan sangat berguna dan bermanfaat bagi Bapak Ibu Great People yang hadir di webinar ini, terutama bagi praktisi HR dan juga pemilik bisnis, mengingat topik yang akan dibahas benar-benar menjadi sorotan dan acuan bagi perusahaan untuk berkembang, terutama di era digital ini. Bagi Bapak Ibu, terutama nih bagi Bapak Ibu yang tengah mengalami permasalahan turnover yang tinggi di perusahaan, bisa jadi penyebabnya adalah karena struktur gaji yang tidak sesuai dengan ekspektasi karyawan. Nah, struktur gaji yang kompetitif ini bukan hanya berdampak pada motivasi kerja Bapak Ibu semuanya, tetapi juga menjadi strategi penting untuk menekan biaya yang timbul akibat turnover tinggi. Nah, terutama bagi Bapak Ibu sekarang yang sudah mulai mempersiapkan nih rencana-rencana pengembangan perusahaan di tahun 2026. Pastinya wawasan ini perlu Bapak Ibu simak terlebih dahulu. Nah, bagaimana nih cara menyusun salary structure atau struktur gaji yang ideal? Nanti narasumber kita, yakni Mas Ponco, akan membahas hal tersebut. Harapannya webinar ini dapat Bapak Ibu simak dengan baik dan jika ada yang ingin ditanyakan, dapat mengajukan pertanyaan di kolom Q&A. Baik, tanpa memperpanjang waktu, mungkin langsung saja Mas Ponco, kita persilahkan. Oke, terima kasih, Mbak. Selamat siang semuanya. Seperti tadi disampaikan, eh, kita akan coba membahas tentang strategi merancang struktur gaji yang kompetitif. Eh, Poinnya adalah sebenarnya bagaimana cara struktur gaji yang disusun di masing-masing yang berbeda-beda industrinya, paling tidak punya struktur yang memang bisa membuat secara
implementasi sama secara pemenuhan kebutuhan karyawannya itu bisa disesuaikan. Mungkin next slide-nya boleh. Oke. Nah, seperti saya bilang tadi bahwa kalau kita bicara tentang struktur gaji, sebenarnya yang harus kita pahami dulu tentang si struktur gaji itu ada dua hal. Poinnya adalah bagaimana caranya kita punya rentang gaji berbagai jabatan dan ini sifatnya benar-benar sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. Jadi, karena apa? Karena struktur gaji ini sebenarnya jadi tolak ukur cerminan buat sebuah posisi sebenarnya. Nah, tapi bagaimana kita memahami itu dulu? Pertama, kalau kita bicara struktur gaji itu ada poin internal. Internal itu artinya bahwa kita harus memastikan karyawan yang berperan itu punya eh, rentang gaji atau punya secara salary-nya, structure-nya yang memang setara. Jadi kalau misalnya kita bicara gaji itu harusnya kita tolak ukurnya adalah salah satunya adalah nggak fair. Kenapa? Karena nanti di dalam saya akan jelasin. Karena memang pada akhirnya kita bicara tentang bagaimana caranya karyawan memahami bahwa struktur gaji yang diterima itu sudah cukup fair. Itu yang harus kita pahami. Kemudian kedua adalah kita bicara eksternal. Kalau bicara eksternal berarti kan kita ingin meng-hire seseorang, maka orang-orang yang akan kita hire itu paling tidak struktur gaji ini bisa menjamin gaji yang ditawarkan itu kompetitif di pasar. Sehingga kalau kita bicara daya tarik, maka ini bisa jadi daya tarik yang cukup menarik buat setiap kandidat yang kita mau hire. Dan ini juga jadi poin penting buat seorang karyawan yang di hire itu berpikir saya harus bertahan di tempat ini karena perusahaan ini cukup profesional dan cukup fair dalam memberikan kompensasi. Mungkin slide berikutnya. Nah, seperti di awal tadi disampaikan, bahwa pada akhirnya kita bicara struktur gaji, kita bicara kompensasi, yang diambil sebenarnya adalah equity teori atau teori keadilan. Bagaimana memahami? Tadi kita udah bahas tentang eh, internal sama eksternal. Nah, poinnya adalah pasti kita bicara tentang internal, di mana isu yang beredar atau isu yang selalu sering terjadi di berbagai perusahaan itu terkait salary adalah karyawan tuh comparison antara sesama timnya atau mungkin antar divisi, antar jabatan. Nah, comparison ini menurut menurut kita harusnya sebagai HR itu ini yang normal sebenarnya, alami lah. Kenapa? Karena kalau kita bicara input, pasti mereka akan mengukur dari usaha yang sudah dilakukan, keterampilan atau skill yang dia punya, atau pengalaman. Kemudian di-compare dengan gaji yang diterima, bonusnya seperti apa, atau tunjangannya seperti apa. Itu akan jadi, selalu akan jadi discussion. Tapi pada saat kita punya tolak ukur yang cukup fair, maka menjelaskan ke siapapun karyawannya akan jauh lebih mudah sebenarnya. Nah, kalau misalnya kita bicara mereka merasa dibayar adil, itu rasionya antara input versus output. Nah, ini mereka akan melihat keseimbangannya dengan rekan kerjanya, dengan mungkin kalau bicara level per levelnya, atau mungkin kalau bicara posisi per posisinya. Mereka akan melihat bahwa, oh, fair enough kok, oh, aman kok, oh, ini cukup masuk akal. Nah, itu akan jadi salah satu tolak ukur motivasi bahwa mereka puas apapun yang mereka terima. Termasuk tadi kalau kita bicara ada pembagian insentif, pembagian bonus, ini fair atau nggak fair? Terkadang ada beberapa perusahaan mencoba untuk mengukur dengan efektivitas, tapi kadang tolak ukur produktivitasnya masih kurang bisa kesesuaiannya. Nah, ini pentingnya sebenarnya kita benar-benar memahami bagaimana caranya struktur gaji yang kita punya itu menjadi pedoman buat perusahaan atau buat HR
melihat sejauh mana struktur yang kita miliki ini sangat bisa dipertanggungjawabkan kepada siapapun karyawan. Kemudian yang kedua adalah kalau misalnya mereka merasa bahwa dibayar tidak adil, pasti impact-nya adalah demotivasi. Produktivitasnya juga pasti akan memiliki kendala, either itu eh, biasa-biasa aja atau mungkin nggak bagus gitu. Nah, mereka akan merasa bahwa ini salah satu dampak di saat perusahaan membayar saya tidak adil. Atau di saat karyawan merasa bahwa dibandingkan dengan pekerjaan teman saya yang jauh lebih banyak, sepertinya saya tidak punya materi yang cukup selain kompensasi yang saya terima ini nggak sesuai. Nah, hal-hal ini yang mungkin jadi salah satu poin di mana sebenarnya struktur gaji itu akan menjadi salah satu tolak ukur eh, adil atau tidak adil, fair atau nggak fair. Boleh di slide berikutnya. Nah, ini saya coba membahas tentang sisi praktis merancang struktur gaji sebenarnya. Kalau kita bicara struktur gaji, kita memang idealnya adalah harus punya benchmark, di mana daya saing pasar itu jadi salah satu tolak ukur. Kalau dibilang posisi saat ini bisnis lagi nggak baik-baik aja, betul. Posisi bisnis tidak baik-baik saja secara global misalnya. Tapi kita harus punya satu benchmark yang paling mendekati dengan kondisi bisnis atau pesaing kita. Karena dari sana kita bisa lihat bahwa strategi pengaturan atau struktur gaji yang kita buat itu ini sudah cukup bisa mewakili atau tidak. Karena pada akhirnya eh, kita akan paling dekat kita akan bersaing dengan indeks sama. Kenapa misalnya banyak orang lebih tertarik sama kompetitor ketimbang kerja di tempat kita? Bisa jadi bukan hanya gajinya besar aja, tapi secara fairness-nya bisa jadi fair enough. Artinya gini, kalau dari sisi kompetitor, produktivitasnya biasa-biasa aja. Tapi gajinya memang juga biasa. Tapi nih kompetitif. Sementara kita harus lihat yang kerja sehatnya. Sebenarnya gitu. Itu gimana caranya kita bisa mengukur kerja kita sehat atau tidak. Balik lagi, bagaimana cara produktivitas kita. Jadi korelasi antara salary structure yang kita buat sama implementasi secara productivity ini harusnya bisa diselaraskan. Makanya saya bilang tadi kalau misalnya kita secara benchmark, pada akhirnya kita bisa dengan melakukan survei gaji, kemudian kita bisa memanfaatkan mungkin lewat konsultan, dan konsultan bakal ngasih input, atau mungkin dari platform profesional yang mungkin kita bisa dapat tuh dari LinkedIn atau salary survey dari berbagai macam sumber. Nah, kemudian benchmark itu kita juga identifikasi posisi kunci ini paling penting sebenarnya. Kalau kita doing benchmark decision yang memang dibutuhin di perusahaan ini. Kenapa? Kalau misalnya mereka nggak ada, kemudian kita bicara fairness-nya juga nggak dapat, agak sulit buat dapat orang yang bisa bertahan lama di perusahaan ini. Nah, itu identifikasi posisi kunci, karena semuanya akan melihat dari bagaimana caranya perusahaan ini menghargai karyawannya dari sisi fairness-nya. Nah, kemudian benchmark ketiga saya bilang tentang strategi pasarnya. Nah, perusahaan ini kita pengen berada di rata-rata pasar atau kita pengen ada di atas rata-rata. Di mana harus kita putuskan itu. Nah, ini sesuatu yang mungkin diskusinya nggak bisa hanya dari sisi HR. Ini harus diskusi dengan tim sales, tim produksi, kemudian semua lini, semua divisi. Nah, baru usulan yang diharapkan atau yang bisa disimpulkan, ini diajukan ke manajemen buat tolak ukur kaitannya sama anggaran. Kemampuan perusahaan kita saat ini seperti ini, dengan sekali salary structure yang ada, sepertinya masih kurang kompetitif, sehingga kalaupun dibuat, harus dibuat yang seperti ini, sehingga pada saat posisi kita lagi kurang bagus, kita masih di level aman. Kalau posisi kita bagus banget, kita masih sangat potensi buat profit lebih besar. Itu sih. Kemudian
kedua adalah saya bahas tentang job grading. Nah, job grading ini sebenarnya kan kalau kita bicara salary structure, pada akhirnya kita akan bicara gaji atau benefit yang harus diterima per masing-masing jabatan. Dan jabatan itu punya layernya idealnya. Jadi saya bilang bahwa kalau misalnya kita bicara job grading, pada akhirnya kita harus membuat fairness-nya dari sisi bobot atau tanggung jawab dari masing-masing posisi. Nah, kemudian kalau kita bicara grading, kalau bicara saya sampaikan ada. Mohon maaf Mas Poncok untuk suara. Halo? Iya, terhenti Mas barusan. Ya, Oh, oke. Sorry, sorry. Ya, mohon maaf. Mungkin jaringan saya. Oke. ya. Iya. Metode praktis itu di awal saya pasti bicaranya adalah pain factor, yaitu dengan menerapkan tadi kriteria penilaian yang relevan dengan tanggung jawab atau kapasitas kompleksitas dari kan kita bicara tentang job grading. Job grading itu berarti kan kita bicara per jabatan. Jabatan itu pasti ada layernya. Nah, ini yang harus kita ukur betul-betul. Kemudian dari requirement posisinya kita juga harus perhatikan atau dampak terhadap bisnis tadi itu. Kalau bicara posisi inti, sisi kunci, impactful terhadap bisnisnya sangat sangat kalau nggak ada jabatan ini atau orang ini di jabatan ini nggak ada, itu bisnisnya pasti pengaruhnya lumayan. Itulah yang harus kita perhatikan. Kemudian saya juga bicara tentang bobot pada setiap kriterianya. Misal dari tanggung jawabnya berapa persen. Ini biasanya kaitannya sama job desk. Kemudian relevansinya sama KPI biasanya. Nah, kalau kita bicara bobot ini memang harus diperhitungkan sehingga pada saat aktual pelaksanaan pekerjaannya secara produktivitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa orang ini kita berikan nilai segini? Karena memang secara load pekerjaannya ini akan ada impact yang sekian persen. Biasanya itu pada saat kita melakukan job load baru ketahuan tuh bobot si jabatan ini impactful-nya berapa persen. Kemudian yang ketiga saya bicara tentang kelompok dari masing-masing jabatan yang ada itu harus punya poin yang sama sebenarnya dari sisi grade, level itu harus ada. Jadi kalau kalau struktur gaji buat Bapak atau Ibu yang sudah paham atau sudah terbiasa pasti di dalamnya kan ada grade, ada level. Nanti di belakang saya akan sampaikan. Oke, next slide mungkin. Oke. Lalu ada fairness, ada bagaimana caranya karyawan mengukur kompensasi yang diterima, kemudian ada aturan mengenai benchmark, eh, kita seperti apa, lalu kita bicara tentang job grading berdasarkan level. Nah, yang yang berikutnya saya akan membahas tentang eh, menjaga keseimbangan antara gaji terus total kompensasi. Jadi kalau misalnya kita bicara strategi yang saya sampaikan, strategi inovatif di mana gaji pokok aja cukupnya ada beberapa perusahaan yang mencoba menerapkan gaji pokok aja udah cukup. Tapi kemudian ada juga di mana ada tawaran dari sisi total kompensasi yang menarik seperti misalnya kita bicara mungkin gajinya gaji pokok, tapi turunannya ada tunjangan. Nah, tunjangan ini seperti ada kita bicara bonus bas kinerja atau insentif jangka panjangnya atau mungkin tunjangan fleksibilitas kerja. Ini tidak bisa saya sampaikan di sini ini strategi inovatif yang mungkin juga harus diperhitungkan dampak terhadap perundang-undangannya. Artinya gini, nggak mungkin juga kalau kita bayar gaji di bawah UMP, tapi kemudian kita belokkan dengan
Kalau total-total sama bonus basis kinerja, insentif dan lain-lain, ujungnya UMP gitu. Menurut saya itu sebuah kesalahan sih. Enggak itu enggak pantas atau enggak bisa juga kita terapkan. Tapi ini beberapa posisi yang mungkin kalau kita bicara posisi ini, posisi inti, maka kita harus kasih rangsangan yang menarik. Nah, itu bisa tuh. Kita buat ada beberapa versi lah. Nah, dari sisi tunjangan, dari sisi benefit tambahan. Kemudian kedua adalah saya bicara tentang komunikasi transparan, di mana kita harus memang memberikan pemahaman kepada karyawan bagaimana sistem gaji di perusahaan kita ini diterapkan. Bukan berarti kita ngasih seluruh apa salary structure-nya, enggak. Kita kasih penjelasan seperti misalnya. Sebenarnya itu akan ada di offering biasanya kalau seorang HR itu memberikan offering. Salah satu offeringnya kalau di dimanapun saya bekerja, biasanya saya menerapkan pada satu offering itu ada detailnya. Seperti misalnya gaji pokoknya berapa, tunjangan jabatannya berapa, tunjangan lain-lain itu apa aja atau berapa nilainya. Sehingga in total per bulan dia bisa terima berapa secara net atau gross. Nah, itu yang saya bilang bahwa ada komunikasi transparan dari awal. Sehingga pada saat karyawan menandatangani offering, udah nggak ada debat setelah dia tanda tangan kontrak tuh. Kenapa? Karena offering itu sudah kita sampaikan di depan, sehingga pada saat dia join, dia udah tahu apa aja yang ada di komponen. Ada pun pertanyaannya benar-benar sudah bisa sesuai dengan apa yang kita tawarkan. Nah, itu yang saya bilang, komunikasi transparan. Atau misalnya kaitannya dengan eh, dari tambahan terkait dengan misalnya kita bicara adanya pertumbuhan kenaikan gaji mereka. Itu eh, pertumbuhannya karena faktor apa? Misalnya, oh karena memang evaluasi dilakukan serentak, tapi penilaiannya dibagi menjadi berapa skala. Nah, skala itu akan mempengaruhi kenaikan gajinya gitu. Itu juga bisa kita harus jelaskan juga ke karyawan sehingga tidak ada pertanyaan yang dari belakang, ibaratnya pembicaraan di belakang tuh nggak akan ada. Itu kita bicara bagaimana caranya kita mengimbangi antara gaji pemain sebenarnya. Ini boleh di next slide-nya. Oke. Berikutnya kita bicara tentang lalu gimana caranya langkah-langkah yang harus diambil dalam surga. Kita udah bahas tadi di awal ada benchmark. Maka benchmark itu sebenarnya adalah pada akhir melakukan analisa atau mengumpulkan data yang ada. Di mana kalau kita bicara data, pasti dibutuhkan struktur organisasi dulu. Struktur organisasi termasuk turunannya, kemudian struktur itu harus berbicara tentang level atau grade. Nah, bagaimana caranya kita memahami itu? Pertama, jabatan yang ada itu harus diidentifikasi. Setelah ada jabatan identifikasi, kemudian kita harus punya juga yang namanya job desk. Lalu eh, dari job desk ini sebenarnya adalah kita juga harus tahu bobot tadi, kaitannya sama bobot tadi. Posisi account eksekutif misalnya. Account eksekutif itu secara job desk-nya apa aja? Dibandingkan dengan misalnya marketing officer misalnya. Nah, nanti kan kita akan lihat tuh bobot antara account eksekutif sama marketing staff itu seperti apa. Dari sana baru kita lihat kondisi pasarnya seperti apa. Harga pasar yang paling bawah berapa, harga pasar paling atas berapa. Tadi saya bilang, kita mau main di mana? Di bawah rata-rata apa di atas rata-rata. Nah, kemudian kedua, lakukan job grading. Yang tadi saya bilang, pada saat kita bisa menentukan struktur organisasi, kemudian kita tahu job desk-nya, pada akhirnya kita akan bicara tentang nilai setiap jabatannya berdasarkan faktor-faktor yang telah ditentukan oleh pengelompokan di dalam grade-nya. Nah, ini formulasinya masing-masing perusahaan pasti punya variannya beda-beda. Kenapa? Karena lihat lagi karakteristik pekerjaan atau jabatannya. Itu juga mengaruhi. Contoh misalnya kalau kita bicara desain grafis misalnya, satu posisi desain grafis.
Tapi desain grafis itu kan kalau skillnya ada yang memang general desain grafis, ada yang motion, ada juga yang memang dia udah include video editor misalnya, udah jadi satu kesatuan. Nah itu dilihat lagi. Itu yang saya bilang tadi bahwa pada akhirnya kita memang harus melakukan penilaian terhadap masing-masing jabatan yang ada. Nah, kemudian nextnya adalah kita mulai memetakan gaji. Jadi tentukan rentang gaji. Nah, kalau bicara struktur gaji itu yang ideal yang saya pernah lakukan dan implementasi di semua perusahaan tempat saya kerja adalah kita bicara tentang minimum starting misalnya dari kemudian ada midpoint sama maksimum. Nah, kenapa harus ada midpoint? Saya kasih gambaran sesederhana gini. Kalau misalnya di awal karyawan itu di hire dari sisi UMP awal mula masuk. Kemudian siapapun karyawan yang berprestasi, perusahaan punya regulasi atau punya kebiasaan untuk melakukan adjustment. Nah, nilai adjustment itu kan berarti kita harus lihat berapa besar adjustment yang possible untuk dilakukan. Nah, midpoint ini dari min ke midpoint itulah rentang perusahaan bisa melakukan adjustment di berapa. Apakah langsung ke nilai midpoint atau masih in between. Nah, saat karyawan ini punya prestasi bagus, kemudian ingin dipromosikan, bisa jadi promosinya bukan promosi jabatan, tapi promosi level dari officer menjadi senior officer. Nah, kita bisa pakai tuh batas minimum si senior officer atau kita bisa pakai batas maksimal dari si officer. Jadi itu poinnya pentingnya si bagaimana caranya kita menentukan rentang gaji. Nah, sehingga setiap bid itu pasti punya ruang gerak yang sangat memungkinkan buat HR atau buat manajemen membuat pola pada saat kita mau melakukan adjustment, baik itu secara personally atau per orang, atau mungkin kita lakukan adjustment untuk secara keseluruhan. Nah, eh, midpoint sama maksimum ini jadi ruang gerak buat HR atau manajemen menentukan sikap di poin berapa kita mau ambil. Kurang lebih itu. Nah, kemudian baru terakhir saya bicara tentang komunikasi. Jadi, implementasi struktur gaji yang udah dibuat atau mungkin ada pembaruan terhadap struktur gaji, kita akan bicara tentang kondisi saat ini, kemudian ada implement sosialisasi misalnya. Lo sosialisasi bukan berarti tadi balik lagi, bukan menginformasikan struktur gajinya, tapi lebih kepada misalnya ada beberapa orang sudah mengalami promosi. Nah, promosi itu bisa bukan berarti dalam bentuk jabatan, bisa dalam bentuk perubahan gaji atau perubahan level. Kurang lebih itu. Sehingga karyawan bisa memahami, oh, saya naik gaji eh, sudah dilakukan, tapi eh, saya nggak naik jabatan, tapi saya naik secara level, secara grade. Impact-nya apa? Misalnya mungkin dari grade yang awal, jangannya ada perbedaan antara grade yang awal sama grade yang baru misalnya. Atau mungkin dari sisi hitung yang jabatan udah pasti berubah karena memang punya jabatan per levelnya beda-beda gitu. Nah, itu yang harus disampaikan juga ke karyawan. Oke, boleh next. Nah, eh, seperti yang disampaikan sebelumnya, seperti oleh Gritty tadi bahwa pada akhirnya yang kita nggak bisa hindari adalah adanya teknologi. Nah, kalau kita bicara mungkin teknologi terkait dengan kemajuan eh, penyesuaian kondisi zaman gitu ya, kita memang nggak bisa pungkiri bahwa zaman sekarang tuh banyak banget kemudahan dan bagaimana caranya lebih efektif dengan menggunakan sistem. Kenapa? Karena dalam proses payroll itu ada beberapa part yang mungkin secara datanya sudah bisa diolah secara otomatis by system. Nah, ini pentingnya kenapa harus ada HRIS sebenarnya. Saya sampaikan kita bicara penting teknologi menggunakan teknologi dari sisi penggajian. Pertama adalah bicara tentang akuransi dan efisiensi. Kenapa? Karena dari sisi human error itu bisa sangat dikurangi atau terhindarkan kalau kita sudah menggunakan sistem. Kenapa? Karena sistem dibangun, itu sistem dirancang
pasti sudah atas kebutuhan bisnis pada saat kita menggunakannya. Jadi tidak serta-merta hanya eh, membuat kemudian tanpa menyesuaikan dengan kebutuhan bisnisnya. Pasti sudah di. Nah, kemudian dari sisi perhitungan, formulasinya juga pasti sudah dibuat formulasi yang sesuai dengan normatif, sesuai dengan kebutuhan tambahan misalnya. Nah, kemudian dari sisi pajak itu juga sama. Tunjangan, nah ini tunjangan biasanya akan ada beberapa yang sifatnya special case misalnya. Nah, itu kan tadi diidentifikasi dari awal secara sistem, dirumuskan, kemudian diimplementasikan. Jadi semuanya urutannya akan sama. Nah, mungkin dari sisi tunjangan misalnya, oh, kita tunjangan terbagi beberapa sistem, baik teknologi, itu sangat mungkin untuk tiga, tinggal klik, tinggal pilih, nanti secara otomatis resultnya atau akhirnya akan didapat kurang lebih sesuai dengan kebutuhannya. Kedua adalah transparansi data. Dari sini kita bicara bahwa seluruh data terkait dengan gaji akan sudah dibuat dan diinput di sistem yang ada. Kemudian bagaimana cara kita mengukur orang ini tadi ya, eh, tingkat keadilan kalau bicara orang ini fair atau nggak fair terima gaji dengan angka segini. Sebenarnya ada tadi, ada faktor eh, kehadiran yang menjadi salah satu faktor utama misalnya. Karena mungkin saya nggak tahu mungkin di beberapa perusahaan yang pernah saya bekerja dulu ada salah satu perusahaan itu menerapkan tingkat kehadiran itu menjadi salah satu faktor. Artinya pada saat Maaf Mas Ponco, untuk jaringannya hilang lagi Mas. Mohon maaf Bapak Ibu, tolong ditunggu sebentar ya. Maaf Mas, tadi sempat hilang iya jaringannya. iya iya, Ya, sorry sorry. ya, Koneksinya terputus. Ya, ya. Oke, sorry. Saya lanjut lah ya. Jadi tadi kalau bicara kaitannya sama transparansi data, salah satunya adalah kinerja karyawan. Tadi yang saya bilang, kalau pada kita bicara kehadiran, kemudian impact-nya adalah productivity, maka by system, by teknologi, itu biasanya juga bisa di-set seperti apa mekanisme yang ingin diterapkan di perusahaan tersebut. Kemudian semua data pasti akan terpusat menjadi satu kesatuan. Nah, ini akan memudahkan dalam hal menganalisa dalam bentuk report bulanan, mingguan, atau mungkin tahunan gitu. Nah, ini salah satu definisi transparansi data yang mungkin dengan teknologi bisa sangat kita dapatkan. Eh, yang berikutnya adalah tadi impact terhadap teknologi by system. Tadi Grade juga udah sempat menyampaikan tuh ada laporan dan data analisis. Nah, laporan ini kan sebenarnya penting buat membantu HR misalnya mengukur tadi kalau pembahasan kita adalah turnover misalnya. Mengukur turnovernya seperti apa atau mungkin pada saat kita bicara cost production kaitannya sama COGS atau OPEX misalnya. Nah, itu juga bisa bisa diukur dari laporan by system sebenarnya. Teknologi itu bisa membantu itu gitu. Akhirnya kalau kita bicara biasanya mendekati akhir tahun tuh ada tuh udah mulai disusun tuh anggaran tahun depan. Nah, akan sangat mudah kalau kita memanfaatkan teknologi untuk penyusunan anggaran tahun berikutnya dan ada dasar cukup kuat secara tarikan data. Mungkin manual bisa dilakukan, tapi akan lebih effort sebenarnya. Nah, terakhir adalah integrasi. Jadi integrasi itu adalah antara modul satu dengan modul yang lain biasanya akan saling terkait. Contoh misalnya kita bicara manajemen kinerja atau rekrutmen. Itu biasanya akan impact. Contoh misalnya dari proses rekrutmen, dia diterima kerja dengan gaji berapa, seiring waktu berjalan, dievaluasi, kemudian resultnya ada adjustment misalnya adjustment ini akan impact dari sistem udah tercatat tuh. Jadi semuanya akan ada tuh. Oke, impact dari penilaian ini si karyawan ini
dia akan ada adjustment ini nilai segini gitu. Semua itu bisa dijadikan satu ke dalam satu sistem yang memang sudah bisa disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Nah, ini yang saya bilang bahwa terkadang kita memang tidak bisa lepas dari zaman di mana kita memang harus juga menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis saat ini. Teknologinya juga dari sekian banyak pilihan sistem, itu juga kita harus lebih bisa mengidentifikasi sebenarnya. Contoh misalnya kalau kita bicara Grid Day juga pasti akan sudah memikirkan bagaimana caranya sistem yang dibangun itu sesuai dengan kondisi eh, zaman seperti saat ini gitu. Oke, boleh nextnya mungkin. Nah, ini yang saya bilang. Kalau kita bicara struktur gaji, sebenarnya kita akan bicara tentang dari awal kita udah bicara tentang grade. Kemudian skala upah itu yang saya bilang tadi ada minimum, ada midpoint, ada maksimum. Nah, poin dari grade tadi sebenarnya untuk mengidentifikasi berdasarkan jabatannya. Karena bisa jadi masing-masing jabatan itu punya grade-nya masing-masing. Kita identifikasi di situ. Kemudian dari jabatan yang ada, kita bisa menentukan batas minimal, batas maksimal dari jabatan itu. Nah, tadi saya bilang, ruang gerak untuk HR atau manajemen menentukan adjustment yang dibuat berkala mungkin atau sesuai dengan momentum itu memudahkan juga pada saat kita sudah menentukan ada batas minimumnya, ada midpointnya, ada maksimumnya. Kurang lebih itu. Jadi inilah kalau kita bicara inilah pentingnya kita punya salary structure yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Pastikan bahwa salary structure yang kita punya itu sangat membantu siapapun, baik dari sisi HR, dari sisi karyawan, atau dari sisi perusahaan dalam mengambil satu sikap gitu. Terkadang ada contoh misalnya, sekretaris misalnya, dia sekretaris direksi. Kemudian saat ini digaji dengan gaji 7 juta. Lalu apa yang terjadi? Sekretaris ini misalnya, dia ada di grade eh, 4 misalnya. Anggaplah sesuai dengan contoh yang saya buat itu ada di grade 4. Kalau kemudian kita mau coba rubah menjadi grade 8 karena memang ada offering yang dia terima dengan angka lebih besar. Nah, sebenarnya ada dua opsi kalau yang saya bisa tawarkan ke manajemen. Dia tetap ada di grade yang sama karena gajinya saat ini 7 juta, kita bisa tetap kasih misalnya dia dapat offering 8,5 misalnya. Kita mau coba counter misalnya. Nah, kita masih punya ruang dari sisi minimum ke midpoint dengan grade yang sama. Kan pasti karyawan hanya fokus dari sisi gajinya. Tapi strategi dari perusahaan secara eh, benefit yang lainnya di luar gaji, dia masih ada di grade yang sama. Hanya saja gajinya berubah. Kenapa? Kita masih punya ruang tuh dari 7 ke 9 gitu. Kurang lebih ini yang bisa saya sampaikan sore ini. Boleh di next slide-nya mungkin. Ya, Nah, ini yang saya bilang. Setiap posisi pasti ada individu dengan mimpi dan dedikasi, serta kontribusi yang tak ternilai. Nah, struktur gaji itu saya punya pemahaman bahwa struktur gaji itu yang kita rancang itu harus jadi wujud nyata dari bagaimana kita menghargai karyawan sebenarnya. Dengan ruang tadi ada ada min, midpoint, sama maksimum. Itu memudahkan kita buat punya ruang gerak menghargai karyawan. Nah, ketika kita memberikan kompensasi yang adil dan kompetitif, kalau kita bicara turnover tadi, maka kita bisa menghindari yang namanya karyawan pergi. Kenapa? Tapi kita juga bisa memberikan rasa kepemilikan dan kepercayaan ini. Kenapa? Karena kita punya harga yang memang sangat kompetitif. Nah, itu kurang lebih penyampaian dari saya. Eh, Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak-kakak. baik.
Terima kasih Mas Ponco atas em, penyampaian materinya terkait materi kita pada webinar kali ini. Baik, Mas Ponco, terima kasih atas materi dan wawasannya untuk webinar kita seputar menyusun salary structure dan juga strategi bagaimana tadi juga Mas Ponco sudah menunjukkan contoh sedikit terkait perhitungan untuk salary structure tersebut. Nah, mungkin di sini Mas Ponco kita akan masuk ke sesi Q&A atau tanya jawab, yang mana nanti Mas Ponco mungkin bisa cek terlebih dahulu kolom Q&A dan juga kolom chat sudah banyak juga ya Mas ya untuk pertanyaannya. Nah, sembari mungkin Mas Ponco melihat-lihat untuk memilih pertanyaan yang mana yang akan Mas Ponco jawab, di sini saya izin untuk memberikan kesimpulan terlebih dahulu terkait materi yang tadi Mas Ponco sampaikan. Seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, tadi Mas Ponco sudah membahas seputar salary structure dan juga strategi untuk bagaimana menyesuaikan struktur gaji ini dengan karyawan dan juga kemampuan perusahaan. Nah, di sini saya ingin menyampaikan kesimpulan kalau struktur gaji bukan sekedar angka, tetapi mencerminkan nilai posisi, keadilan internal, serta daya saing eksternal perusahaan. Berdasarkan teori keadilan, rasa adil dalam kompensasi sangat mempengaruhi motivasi, produktivitas, hingga tingkat turnover karyawan. Oleh karena itu, perusahaan perlu merancang strategi gaji yang tepat melalui benchmarking industri, identifikasi posisi kunci, serta metode point factor dan juga job grading. Nah, selain gaji pokok, total kompensasi seperti bonus, tunjangan, serta fleksibilitas kerja menjadi daya tarik tambahan yang penting dan didukung dengan komunikasi transparan agar karyawan memahami sistem gaji yang ada. Nah, teknologi seperti HRIS juga berperan besar dalam memastikan efisiensi, akurasi, dan transparansi pengelolaan gaji. Dengan strategi gaji yang adil dan kompetitif, perusahaan dapat menekan turnover, meningkatkan loyalitas, serta membangun tim yang solid untuk pertumbuhan jangka panjang. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Sangat insightful sekali Bapak Ibu untuk materi yang disampaikan oleh Mas Ponco tadi, yang mana mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu di sini yang sebagai HR dari suatu perusahaan atau bahkan mungkin pemilik bisnis itu merasa sekarang tengah mengalami masalah di turnover karyawan. Nah, bisa jadi pokok permasalahannya itu ada di strategi atau struktur gaji yang tengah Bapak Ibu pegang sekarang itu bisa saja tidak sesuai dengan kondisi ekspektasi dari karyawan ataupun juga kompetisi pasar atau harga kompetitif nih terkait gaji di luaran sana seperti itu. Baik, oh mungkin tanpa saya suruh di sini sudah banyak yang bertanya ya Mas Ponco ya tadi. Ya, ya, ya. Nah, mungkin untuk Ya, kita hmm, buka 3 pertanyaan dulu ya, Mas. boleh, boleh, boleh. Nanti jika Boleh, boleh. ada Ya, pertanyaan lagi atau oke. Ini ada pertanyaan menarik nih dari Kak Fahmi, Fahmi Ramadan. oke, Kan bicaranya adalah tentang terbesar di tempat kerjanya adalah turnover yang tinggi. ya, Em, nah, sebenarnya kalau saya bisa bilang dari pertanyaan, bagaimana cara menentukan struktur gaji yang adil dan kompetitif, perbedaan industri, terus kalau perusahaan faktor apa aja. Nah, kalau saya bilang tadi sebenarnya, kalau kita bicara struktur gaji, industri apapun, kita memang harus melihat dulu nih. Bisa jadi struktur gaji yang dibuat atau yang berlaku itu masih dengan pola yang lama. Itu yang saya bilang. Perlu adanya benchmark nih. Karena kalau misalnya kita mau bicara dari sisi eh, kompetitor aja, bagaimana kita mau kompetitif kalau angka yang kita pakai, misalnya struktur gajinya masih pakai pola misalnya 2020 misalnya. Itu udah 5 tahun yang lalu tuh. Nah, mungkin kita harus melakukan review juga tuh. Bisa jadi dari load pekerjaannya ada beberapa posisi yang mungkin multitasking. Diharapkan dia melakukan 2 pekerjaan, tapi posisinya tetap sama. Contoh misalnya, saya kasih contoh. Impact terhadap adanya COVID, maka ada beberapa perusahaan account eksekutif, dia juga harus urus mengenai administrasinya.
dia harus urus juga mengenai tektokan dengan kliennya. Sementara mungkin dulu ada yang namanya administrasi sales. Nah, posisi admin ini ditiadakan di perusahaan itu, mengingat orang sales yang kita punya harus sudah dengan kualifikasi yang seperti tadi, harus multitasking ngurusin administrasi juga, termasuk dokumen, SPK, negosiasi dengan brand atau klien, kemudian implementasinya juga harus dijagain, tektokan sama orang gudang misalnya. Nah, itu kan ada beberapa fungsi yang sudah dikolaborate jadi satu. Tapi struktur gajinya masih pakai struktur gaji pada saat masih ada admin. Nah, ini yang saya bilang tadi, harus dilihat benchmarknya, kemudian harus dilihat dari fairness-nya, load-nya. Jadi kalau misalnya saya ditanya, saya mesti gimana, pasti saya akan bilang sama manajemen bahwa, entar dulu, saya harus lihat posisi yang ada tadi, struktur organisasi yang ada dulu, kemudian saya lihat jabatan yang ada, habis itu baru saya bikin namanya job desk existing. Nah, bukan job desk secara umum, tapi job desk existing di perusahaan. Karena masing-masing industri kan penerapan atau penentuan tanggung jawabnya bisa jadi beda. Contoh tadi bilang, account eksekutif di perusahaan X mungkin tadi ngurusin admin dan segala macam. Tapi account eksekutif di perusahaan B, urusan legal udah ada bagiannya, hanya administrasi aja misalnya. Akhirnya kan ada dua hal yang berbeda nih. Yang satu administrasi legalnya masih diurusin juga, berarti dia harus bacain kontrak kerja dan kontrak kerja sama dan lain-lain. Sementara yang satu lagi akun eksekutif tapi udah ada departemen legal sehingga dia hanya terima kasih brief sedikit, orang legal bikinin, dia cuman review kasih lempar ke brand. Nah, kan nggak mungkin kita bilang bahwa oh si akun eksekutif kita ini digaji bagus kok 8 juta. Nah, sementara akun eksekutif satunya digajinya 7 juta. Kita lebih tinggi kok. Enggak. Lebih tinggi definisinya dari sisi angka. Tapi dari sisi load pekerjaan, beda gitu. Layak dia di angka 7 juta misalnya. Tapi di kita 8 juta masih aku enggak. Harusnya enggak. Mungkin nambah nih 8,5 gitu. Seperti itu yang saya bilang. Jadi harus diidentifikasi sebenarnya. Nah, itu kurang lebih jawaban saya dari buat Mas Fahmi Rambanan kurang lebih seperti itu. Baik, Kemudian Mas Panca. ya, Terima nah kasih, kemudian Mas, ya, ya. untuk jawabannya. Mungkin boleh, jika mau dilanjutkan, dilanjutkan, Mas, untuk Ya, pertanyaan selanjutnya. eh, kemudian ini ada dari Kak Dani eh, Purwandari. Mau tahu bagaimana struktur gaji yang perusahaan buat sudah bermanfaat untuk membantu perencanaan pengembangan karir serta meningkatkan motivasi kepuasan karyawan, tapi nggak kompetitif di pasar tenaga kerja. Nah, saya bilang gini, kalau misalnya kita bicara struktur gaji yang udah ada, terus tolak ukur tingkat kenyamanan karyawannya seperti apa? Sebenarnya sesemudah gini. Kalau kita sudah lihat tadi ya, oke, contoh di perusahaan F&B misalnya, kemudian ada waiters lah ya, kita bicara waiters. Waiters itu kan mungkin ada pasarnya, tapi kan pada saat kita bicara waiters, mungkin dilihat lagi nih, waiters yang berskala activity atau produktivitasnya sebesar apa. Kalau misalnya intensitasnya ramenya misal nih, ada beberapa F&B ramenya hanya di weekend misalnya. Nah, mungkin secara gajinya kita bisa bilang ya mau mau weekend biasa aja mau weekend tinggi secara gaji sama. Yang membedakan gimana? Begitu kita bisa misalnya kita bikin tolak ukur ada tunjangan tambahan pada saat load dari apa pengunjungnya melebihi angka tertentu misalnya. Itu bisa bisa tambahin misalnya ada insentif tambahan sekian gitu. Nah, itu bisa berlaku buat waiter dan lain-lain misalnya. Kenapa? Itu diambil dari mana? Mungkin kita tidak bayarkan langsung, tapi kita bayarkan per kuartal misalnya. Nah, tapi kan akhirnya orang semuanya, buat saya ya, saya melihatnya bahwa saya bisa bilang sama karyawan semua, kalian harus menjadi PR-nya kita. Kalian harus bisa pastiin tuh, jangan hanya weekend ramenya. Tiap hari kalau perlu weekend, tiap hari kalau perlu rame. Kenapa? Bayangkan kalau misalnya kalian semua yang ada di restoran di satu titik bekerja sama-sama untuk mendatangkan banyak pelanggan yang makan, kalian akan dapat insentif tambahan tuh. Nah, itu kan salah satu motivasi tambahan yang bisa dikasih ke para karyawan, tidak hanya waiters kan. Jadi semua kokinya akhirnya mungkin lewat Instagramnya, lewat sosial medianya mereka posting lah, ngebantu boosting, makan di sini enak, bla bla bla. Nah, itu kan dorongan bagaimana caranya
karyawan tidak fokus terhadap gajinya. Karena gaji udah pasti sama. Kalian mau bilang, Pak, gaji saya naikin. Gimana mau naikin gaji kalau revenue-nya perusahaan kurang? Nah, kalian bantulah. Gimana caranya kalian bisa revenue tambah, perusahaan dapat revenue tambahan? Nah, tadi kalau misalnya kita bilang dengan tolak ukur pengunjung di rate sekian misalnya, ada kenaikan sekian persen, sekian orang, kalian akan dapat per kuartal bonus tambahan sekian. Formulasinya kita kasih secara transparan. Sehingga mereka semua akan berlomba-lomba untuk menaikkan pengunjung yang datang. Nah, itu salah satu contoh aja sih sebenarnya. Jadi dilihat lagi skala bisnisnya juga atau struktur bisnis, lihat kompetitor. Jadi bukan berarti hanya mungkin pada saat tapi kita nggak bisa. Kenapa? Karena pola makanan yang kita sajikan biasa aja. Berarti harus dipikirin juga tuh. Ya gimana kalian mau minta naik gaji atau dapat bonus kalau kalian juga nggak mikirin menunya harus bervariasi. Kan kalian sadar bahwa menu kita kurang variatif. Kalian pikirin lah gimana cara. Nah, itu yang bilang tadi. Jadi memang harus transparan sama karyawan bahwa kalian nggak bisa hanya minta, tapi kalian juga harus bantu mikir. Itu yang saya bilang. Semua harus diukur dari bobotnya. Bobot dalam arti kata kontribusinya tidak hanya bekerja, tapi kontribusi memberikan masukan, kemudian ngasih beberapa poin. Intinya kan perusahaan pengen kalau kalau bisa minimum cost, tapi profitnya maksimal. Nah, minimum cost ini kan bisa jadi karyawan juga harus mikirin, oke, kalau costnya bahan bakunya segini segini gini, kayaknya mahal nih. Oke, hitung dengan bahan baku tambahan, kira-kira eh, perusahaan harus punya profit berapa. Ini juga harus jadi discussion antar semua bagian. Tadi saya bilang. Jadi sehingga karyawan merasa bahwa dia memiliki eh, jadi rasa rasa kepemilikannya itu besar. Kenapa? Karena dia dilibatkan untuk mikirin sehingga mereka juga dapat impact kalau perusahaan ini profit, saya pasti impactful gitu. Nah, tapi ada karyawan misalnya yang males-malesan, nggak mau terlibat. Ya, itu tolak ukur kita mengukur bahwa ternyata ada yang peduli, ada yang nggak peduli. Yang kita mempertahankan tadi, mau yang peduli atau yang nggak peduli. Kalau mau peduli, berarti yang nggak peduli mulai ganti. Mungkin gitu. Sehingga buat orang-orang yang merasa peduli terhadap perusahaan, di akhir tahun kan dia akan merasakan impact-nya. Nah, tadi baliknya. Kalau saya, yang paling penting adalah komitmen manajemen juga pada saat sudah menerapkan sesuatu, pastikan benar-benar terasa profitnya, transparan. Kalian tahu kan ya, pengunjung kita nggak banyak nih. Jadi mohon maaf, kuartal ini yang dibagi nggak banyak. Coba deh kalian tingkatin lagi deh, cari cara deh segala macam. Jadi perusahaan, karyawan akan merasa, oke, ini harus cari nih. Setiap hari diskusinya bukan masalah kenaikan gajinya, tapi berapa besar insentif yang bisa diterima kalau pengunjungnya lebih banyak. Itu aja terus yang dibahas. Kurang lebih gitu sih. Oke, baik Mas Pojok. Mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan ketiga, Mas. Oke. Eh, dari Petrus Isni. Nah, ini kan banyak perusahaan bisa merancang struktur gaji dengan analisis data dan job grading. Tapi seringkali gagal di tahap komunikasi dengan karyawan. Nah, bagaimana strategi komunikasi yang efektif agar struktur gaji bisa dipahami, diterima, dan tidak menimbulkan resistensi di kalangan karyawan? Oke, struktur gaji kan sebenarnya adalah tools HRD kepada manajemen bersama-sama supaya organisasi atau perusahaan ini bisa berjalan tanpa ada bisa dibilang kayak tolak ukur yang pastilah. Jadi nggak akan ada perusahaan kehabisan uang gara-gara produktivitas biaya cost produksi atau cost manpowernya terlalu besar gitu. Nah, itu kita hindari dengan struktur gaji. Jadi, kalau mengenai bagaimana cara menginformasikan ke karyawan, menginformasikannya sebenarnya kalau kalau semudah pertama karyawan harus tahu dia ada di posisi apa bicara struktur. Jadi kita harus memang menjelaskan struktur organisasi ke karyawan. Nah, kalau kalau saya punya kebiasaan, saya punya pasti akan saya dorong manajemen untuk melakukan town hall per kuartal. Fungsinya apa? Town hall itu tadi, pertama kita menginformasikan kalau ada perubahan struktur organisasi. Itu kalau ada. Tapi misalnya di awal tahun, paling nggak kita kasih tahu, oke struktur gaji masih sama nih, seperti ini.
Jadi ada levelnya, ada jabatannya, segala macam. Yang menempati itu posisi siapa gitu kan. Karena kan bisa jadi ada karyawan baru atau mungkin kepala departemen yang baru gitu. Nah, itu dulu. Nah, dari situ pasti kita juga akan menjelaskan tentang posisi perusahaan saat ini. Dilihat dari tahun lalu, tahun ini, kuartal pertama, kita masih dalam posisi gini, 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 gitu. Nah, yang poinnya adalah yang harus disampaikan adalah mendorong karyawan berpikir bersama-sama untuk memastikan bahwa perusahaan ini masih running. Sebenarnya gitu. Jadi town hall yang saya buat per kuartal itu salah satunya adalah mendorong untuk karyawan tahu semua nih posisi kita. Nah, keluh kesah segala macam biasanya sudah saya akomodir di sebelum town hall. Jadi saya coba observe dulu beberapa karyawan secara random saya tanya. Nah, ujungnya adalah misalnya ya, tahun ini kita bakal ada kenaikan gaji apa enggak? Saya selalu bilang kenaikan gaji itu kalau dirasakan memang perusahaan ini punya impact secara profit yang signifikan. Definisi signifikan gimana sih? Signifikan tuh gini. Kalau kalian antar karyawan sendiri ngerasa bahwa kerjaan kalian biasa-biasa aja, coba deh ukur antara yang kalian kerjakan bulan lalu sama bulan ini sama nggak loadnya. Kalau kalian ngerasa bahwa loadnya sih sama sih, ya artinya perusahaan tidak dalam posisi yang oke. Kenapa? Kalian berkontribusi dengan posisi yang sama. Tapi kalau misalnya, oh kayaknya bulan ini agak lumayan padat sih, kayaknya order dari klien lebih banyak sih, kayaknya. Nah, coba kalian pertahankan begitu. Kenapa? Artinya, kalau kalian mempertahankan dan selalu berpikir bahwa tiap bulan selalu loadnya selalu nambah, loadnya selalu nambah, berarti perusahaan dalam posisi punya duitnya lebih banyak. Nah, sehingga kalau karyawan kemudian perusahaan ingin mempertanyakan kira-kira tahun ini dapat bonus nggak? Ya kalau kalian tiap bulannya konsistensi ada kesibukan yang jauh dari berbeda dari bulan lalu, berarti jumlah kalian nambah, production kita nambah, semuanya nambah, ya duitnya nambah. Berarti ada potensi. Saya selalu tidak menjanjikan, tapi saya selalu bilang berarti ada potensi akhir tahun kita akan bagian bonus. Nah, itu aja sebenarnya. Jadi, bagaimana cara kita menjelaskan struktur gaji? Struktur gaji dari struktur organisasi. Kemudian kita jelasin masing-masing level punya kontribusi. Kontribusi seperti apa? Kontribusinya adalah, kalau kalian ngerasa bahwa bulan lalu atau 3 bulan lalu, produktivitas kita biasa-biasa aja tiap bulannya, berarti kuartal berikutnya nggak boleh. Kenapa? Kalau sama aja, ya kita akan ada di posisi yang sama. Terus ngapain kalian mengajukan kenaikan gaji? Ngapain kalian mengajukan penambahan bonus? Itu yang selalu saya sampaikan. Sehingga karyawan ngerasa bahwa, oh berarti memang, kan itu masuk akal semuanya. Kalian bekerja dengan baik, kontribusinya maksimal, perusahaan harusnya profit. Kenapa? Kliennya nambah, pembelinya nambah, produksi, segala macam. Itu yang harus disampaikan sebenarnya. Sehingga kita nggak perlu memberikan struktur gaji yang sebenarnya. Kurang lebih gitu. Kurang lebih itu sih jawaban saya. Baik, Mas Ponco. Untuk 3 pertanyaan mungkin sudah terjawab ya, Mas. Nah, berhubung kita masih ada waktu nih, Mas. Menurut Mas Ponco gimana? Apa kita akan langsung tambah pertanyaan lagi nih, 2 pertanyaan lagi, atau kita cukupkan, Mas? Terserah sih, saya sih bebas aja. Oke. Mungkin Silakan bisa aja. kita tambah 2 pertanyaan lagi, Mas. Boleh, Sekiranya ada boleh, pertanyaan yang menarik perhatian Mas Ponco boleh. nih. Di kolom Ya, chat juga ada, Mas. Di kolom Q&A ada, di kolom chat juga ada. oke. Eh, nah, nih dari Kak Dwi Dwi nih. Dwi, Dwi. Eh, ya, di banyak perusahaan peran HR sering dianggap hanya administrasi. Menurut saya, bagaimana HR bisa bertransformasi menjadi mitra strategis manajemen melalui pemanfaatan aplikasi Grid HR, khususnya dalam merancang struktur gaji yang adil dan kompetitif untuk menekankan turnover. Nah, kalau saya bilang bahwa ya definisi bahwa HR itu lebih banyak urusan administratif, maka dimulai dari orang-orang HR-nya dulu nih yang harus merubah peran menjadi peran strategis. Tadi saya bilang tidak hanya ngebahas tentang rekrutmen, kemudian udah join, ya udah selesai diserahkan sama user. Enggak. Tadi diajak semua orang, dikasih pemahaman bahwa HR itu memikirkan tentang
bagian dari profitnya perusahaan, strategi bagaimana cara perusahaan bertahan, bagaimana perusahaan. Jadi memperlihatkan ke karyawan sebenarnya, kasih tahu ke karyawan bahwa HR itu tidak hanya ngebahas tentang absensi aja atau tidak ngebahas tentang lemburannya aja, tapi ngebahas tentang produktivitas. Teguran misalnya sesimpel karyawan sering datang telat nih, tegur aja, bukan teguran kenapa kamu datang enggak, tegurannya lebih kan, kalau Anda datangnya telat, sementara yang lain udah kerja, terus bagaimana caranya kalian atau Anda itu dinilai lebih produktif dari teman-teman? Nah itu, jadi teguran-teguran seperti itu, kan akhirnya kita mengukurnya bukan dari sisi keterlambatannya, tapi produktivitas orang ini pasti jauh tidak produktif. Misalnya ada sangkaan, loh saya lebih produktif, coba tunjukin. Kasih tahu kita, dari mana sisi produktifnya. Nah, kalau karyawan yang mencoba untuk debatable, kita akan makin kelihatan bahwa orang ini kelihatannya memang susah untuk dikasih pemahaman. Nah, tapi kan ujungnya yang kita bilang tadi, jangan salahin perusahaannya kalau nanti kalau kita bagi-bagi insentif, kamu porsinya nggak sebesar yang lain. Kenapa? Dari sisi disiplin aja kamu udah nggak fair. Dari sisi disiplinnya kamu udah nggak imbang. Nah ini gimana gitu? Oh nggak hasil kerja dong. Ya udah hasil kerja. Tapi kan bayangkan kalau kamu datangnya on time, hasil kerja kamu pasti lebih dari maksimal dari yang sekarang. Kalau sekarang misalnya ada di level 7 misalnya. Kamu datang jam 9, jam 10, hasil kerja di level 7. Bayangkan kalau kamu datang lebih pagi. Mungkin 7:30 atau 8. Nah, kita kasih pemahaman seperti itu sehingga karyawan paham bahwa, oh, HR ini bagian dari strategi bisnis. Dia mikirin juga tuh. Nah, kurang lebih gitu sih, Kak Dwi. Dwi. Baik, satu pertanyaan terakhir, Mas Ponco. Oke. eh nah, ini kaitannya sama undang-undang nih, Kak Pratama ya. Dalam Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 2003, juga peraturan turunannya tentang pengupahan, perusahaan wajib menerapkan struktur dan skala upah yang adil. Pertanyaannya adalah bagaimana HR bisa memastikan penerapan aturan ini selaras dengan praktik modern seperti penggunaan aplikasi Grid Day, sehingga struktur gaji tidak hanya patuh hukum tapi juga kompetitif untuk menekan turnover. Nah, tadi saya bilang kalau misalnya Grid Day adalah salah satu teknologi yang kita manfaatkan, kan pasti Grid Day juga sudah memikirkan semua aspeknya. Aspek itu dalam arti kata, modul-modul yang ada itu pasti sudah mencoba untuk dibuat saling terintegrasi. Mulai dari input datanya, kemudian sampai dengan implementasi harian atau bulanan buat orang payroll, sampai dengan akhir tahun bicara tentang reporting untuk kebutuhan bisnis. Nah, jadi kalau kita bicara secara undang-undang pasti ada aturan normatifnya. Nah, pada saat kita bicara siapapun membutuhkan sistem teknologi, pastikan poin normatif sudah terpenuhi. Nah, di luar dari normatif, berarti itu adalah strategi perusahaannya. Tadi, misalnya saya bilang, selama gaji, kalau undang-undang ngatur gaji itu dibagi jadi dua, 75 gaji pokok, 25 adalah tunjangan. Nah, mungkin kalau dua hal itu sudah terpenuhi, berarti ada nih tunjangan tambahan yang harus diakomodir. Contoh, tunjangan perjalanan dinas, tunjangan kehadiran, tunjangan lokasi atau apapun lah. Nah, itu kan berarti kan dari sisi keadilan secara undang-undangnya sudah terpenuhi. Nah, normatifnya sudah ada. Berarti komponen tambahannya adalah bagian dari strategi. Sehingga bagaimana caranya si strategi ini bisa diimplementasikan secara sistem dan memudahkan siapapun aspek orang yang terlibat, HR, finance maupun manajemen, paham bahwa oh seluruh komponen ini sudah mewakili semua kepentingan. Kurang lebih begitu sih kalau dari saya. Baik, Mas Ponco. Mungkin untuk pertanyaannya kita cukupkan ya, Mas. Kita batasi di 5 aja karena mungkin memang mengingat waktu juga. Dan mohon maaf Bapak Ibu semuanya untuk pertanyaannya tidak bisa terjawab semua. Namun kalau misalnya Bapak Ibu ingin bertanya lebih lanjut, Bapak Ibu dapat mungkin terkoneksi nih dengan Mas Ponco bisa melalui LinkedIn atau misalnya melalui Instagram juga ya Mas Ponco ya. Ya,
Jadi nanti bisa berdiskusi lebih lanjut dengan Mas Ponco Betul. atau mungkin bisa menambah relasi juga nih dengan Mas Ponco untuk berbicara seputar HR karena mungkin sesama HR practitioner atau mungkin sesama penggiat bisnis misalnya seperti itu. Baik Mas Ponco, terima kasih banyak Mas untuk Oke. jawabannya juga dan juga terima kasih banyak pada Bapak dan Ibu yang sudah menyampaikan pertanyaan. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, kita juga tidak bisa menjawab semua pertanyaan, namun pertanyaannya banyak sekali ya Mas yang masuk ya. Ada lebih dari 20. Berarti untuk peserta Bapak Ibu Great People yang hadir di webinar ini cukup antusias juga Mas dengan topik yang kita bawakan pada siang hari ini. Nah, itu tadi sesi Q&A kita, Bapak dan Ibu. Sebelum mengakhiri sesi materi dari Mas Ponco, mungkin bisa berikan closing statement terlebih dahulu, Mas, untuk menutup sesi materi atau presentasi dari Mas Ponco. Oke. Em, Kalau kita bicara tingkat kepuasan, saya selalu bilang bahwa yang harus disampaikan atau ditanamkan kepada karyawan adalah kalau mau bisnisnya growth, people-nya juga harus growth. Dua hal itu aja. Kalau kalian mau naik gaji, pastikan kenaikan gaji juga harus ada kontribusi yang memang naik. Dari tahun lalu, dari bulan lalu, dari minggu lalu, kurang lebih begitu. Jadi bisnis growth pasti impact-nya adalah people growth. Apapun aspeknya. Kurang lebih gitu sih. Baik, Mas. Berarti ini merupakan dua variabel yang saling Ya. istilahnya itu timbal balik ya, Mas. Hmm? Jika misalnya perusahaan growth, people-nya pasti juga akan growth. Namun kunci dari perusahaan yang growth itu adalah dari people yang growth juga ya, Mas ya. Ya, Seperti itu. betul. Betul, betul, betul. Baik Mas Monco, terima kasih banyak Mas Monco Ya, atas materinya yang sangat insightful juga dan memberikan wawasan yang bermanfaat bagi Bapak Ibu Great People yang hadir di webinar ini juga tentu saja. Semoga ilmu atau wawasan yang diberikan oleh Mas Ponco dapat menjadi insight baru nih bagi Bapak Ibu dan mungkin bisa jadi solusi atau mungkin pertimbangan untuk menyelesaikan masalah yang mungkin saja tengah dialami oleh Bapak Ibu yang hadir di webinar ini. Seperti itu Mas. Baik Mas Ponco, terima kasih Mas. oke. Mungkin selanjutnya aku akan umumkan pemenang giveaway. Jadi yang tadi aktif bertanya Mas, itu kita biasanya ada apresiasi berupa saldo e-wallet Mas untuk pemenang seperti itu. Jadi di sini Bapak Ibu selamat untuk nama-nama yang saya umumkan di kolom chat. Yang tadi pertanyaannya sudah dipilih oleh Mas Wonco dan juga dijawab. Selamat kepada Bapak Ibu Fahmi Ramadan, Danik Purwandari, Petrus Isni, Dwi Dwi, dan Pratama yang telah menyampaikan pertanyaan yang sangat kritis juga yang tadi langsung dijawab oleh Mas Ponco sebagai narasumber kita pada webinar kali ini. Nah, bagi pemenang nanti dapat menghubungi saya untuk klaim yang mana nanti untuk pengiriman e-walletnya akan diproses dalam 3 hari kerja. Nah, di sini Bapak Ibu kita juga sudah memiliki community WhatsApp, yang mana Bapak Ibu dapat bergabung ke komunitas tersebut, yang mana di sini mungkin Mas Ponco juga bisa bergabung ke dalam komunitas ini, karena di sini kita merupakan para HR practitioner juga Mas, yang tergabung ke dalam WhatsApp group Great Together ini, yang mana sebenarnya ini juga nanti akan menjadi sarana untuk DII menyampaikan informasi-informasi seputar update-update event atau misalnya update-update promo ataupun bahkan sharing-sharing insight yang nanti akan berguna nih untuk para HR practitioners dan juga para business owner seperti itu. Nah, bagi Bapak Ibu Great People yang ingin terhubung, silahkan scan QR Code berikut dan kunjungi link yang tersedia di layar. Baik, nah selanjutnya Bapak dan Ibu, untuk seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jika Bapak Ibu ingin mendapatkan sertifikat dari webinar ini, pastikan untuk mengisi survei melalui QR Code yang ada di layar saat ini dan menjawab beberapa pertanyaan yang telah disediakan. Nah, untuk linknya akan saya share Bapak Ibu.
Baik, untuk link sertifikat, Bapak Ibu dapat mengisi link yang ada di kolom chat ataupun scan QR code yang ada di layar Bapak Ibu. Mungkin ini bisa di screenshot terlebih dahulu atau mungkin linknya bisa di save terlebih dahulu dari kolom chat Bapak dan Ibu. Jangan lupa juga untuk mengikuti sosial media Grid DHR baik di Instagram ataupun di LinkedIn. Bisa juga dengan bergabung dengan Grid DHR Community di WhatsApp untuk mendapatkan insight seputar HR ataupun update mengenai event dan webinar Grid yang mendatang. Bagi Bapak Ibu Grid People yang masih memiliki pertanyaan setelah event nanti, juga bisa langsung menghubungi saya via WhatsApp ke nomor 081 261 799 311. Mungkin jika Bapak Ibu di sini ingin untuk dihubungkan dengan tim sales Grid HR, Bapak Ibu juga dapat menghubungi saya terlebih dahulu. Baik. Dengan demikian, berakhir sudah acara webinar Grid Together hari ini. Terima kasih kepada Mas Ponco sebagai narasumber webinar kita hari ini. Terima kasih atas kesediaannya sudah berbagi pengetahuan dan juga wawasannya kepada saya dan juga kepada Bapak Ibu Grid People yang hadir di webinar ini. Terima kasih Mas Ponco atas waktunya. Sama-sama, sama-sama. Terima kasih Mas. Terima kasih juga kepada seluruh Bapak Ibu Great People yang sudah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini dapat berguna bagi kita semua. Dan kepada Bapak Ibu Great People yang hadir di webinar ini khususnya. Semoga eh, ke depannya Bapak Ibu juga dapat berkesempatan untuk mengikuti event-event kita, baik itu webinar ataupun event-event offline yang nanti akan kita adakan, Bapak Ibu. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam webinar ini. Akhir kata, saya Lala beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Great Together selanjutnya. Selamat sore dan have a great day, Bapak Ibu semuanya. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih Izin Mas live Ucok, ya. mungkin boleh dokumentasi terlebih dahulu ya Mas. Oh ya, boleh, boleh. Boleh dong. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Mas Ponco atas Terima waktunya. kasih. Ya, Ya, selamat sore. terima kasih juga Assalamualaikum. untuk Bapak Ibu semuanya. Mungkin izin saya akhiri webinarnya Mas ya.